Pagi. Masih semangat. Oke, sebelum saya memulai pelatihan, saya ingin memulai cerita ya, mudah-mudahan bisa memotivasi. Banyak orang bertanya, kenapa Perpustakaan Nasional memilih saya jadi Duta Baca Indonesia? Apa sih yang menjadi daya tarik saya? Saya juga nggak tahu. Seorang ibu dari Kalimantan bertanya kepada saya, bagaimana caranya untuk jadi duta baca? Anak saya, kata ibu Kalimantan tadi, kelas 3 SMP, tertarik ingin jadi duta baca. Lalu saya bertanya, punya buku nggak di rumah? Nggak punya. Saya menyarankan kepada dia agar membeli rak buku dan 1 bulan mengisi 1 buku. Jadi dalam 1 tahun rak itu akan ada 12 buku. Kalau saya di rumah, bukunya bukan 1-2 tapi puluhan ribu. Kalau Bapak main ke Jakarta, ada waktu mampir ke rumah saya di Serang, Banten. Rumah saya sebut rumah dunia. Tempat orang belajar secara gratis. Jadi ketika tangan saya diamputasi, kelas 5 SD, orang tua saya meminta saya untuk melakukan 3 hal. Berolahraga, membaca buku, dan mendengarkan dongeng. Itu 3 hal itu. Lalu apa Tuhan kasih kepada saya dari 3 kegiatan itu, adik-adik? Berolahraganya pada tahun 86 sampai 89 saya jadi atlet cacat Indonesia. Jadi kalau ada kejuaraan ASEAN Para Games, olahraga se-Asia untuk orang cacat, itu saya juara badminton di single, double, bergu. Jadi tahun 86 saya menyumbang 3 emas di ASEAN Para Games. Saya atlet Indonesia. Tahun 89 saya dikirim ke Jepang ikut ASEAN Para Games lagi, tapi di kota Jepang, di Tokyo, negara Jepang. Di Tokyo, Jepang, saya menyabet emas lagi, double dan bergu. Singlenya jadi juara ketiga. Saya menyanyikan lagu Indonesia Raya di Jepang, Pak, kepala sekolah. Itu olahraganya. Membaca bukunya. Waktu SMA, saya sudah mulai menulis puisi, dimuat di majalah. Lalu saya kuliah di Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran. Lalu saya bekerja di Kompas Gramedia. Lalu saya bekerja di Antv, di Indosiar. Terakhir saya bekerja di RCTI. Bapak kasih. Ini guru yang menulis kan? Ya. Ini Bapak Ibu guru. Oke. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025, sedang bersafari literasi Jawa, Bali, NTB, NTT. Sekarang di Kabupaten Malaka, tanggal 2 April hari Sabtu tahun 2022. Pak, ini teras literasi. Kapan itu dicanangkan atau memang ini sudah lama? Sudah lama didirikan untuk menampung pengembangan kemampuan Tahun berapa? Ada satu dari tahun kemarin. Tahun kemarin ya. Di era pandemi ini bagaimana per bulan, per minggu? Per bulan. Update-nya per bulan. Pada saat pembelajaran berjalan, pada pembelajaran bahasa Indonesia, ketika ada materi terkait dengan puisi, CP, guru-gurunya ajarkan anak, kemudian hasil daripada kesehatan ini kita dapat. Oh, di sini ya. Saya Golagong diapit oleh kepala sekolah dari SMA apa Pak? Lupa saya. SMA Negara. Teras literasi ini kelanjutannya bagaimana nih? Ada puisi dan sebagainya, ada esai. Apa harapan dari tulisan-tulisan ini? Harapan dari saya ketika mereka berada di masyarakat punya satu imajinasi terkait keberadaan mereka. Bakal dibukukan nggak? Ya, harapannya supaya dibukukan. Nah, Pak Kadis. Januarius. Oke, saya bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pak Januarius. Ya. Betul. Ini kalau nonton Jurassic Park, ini aktornya nih mirip banget nih. Pak, gimana Pak? Ini tadi teras literasi ini karya-karyanya nanti akan dibukukan. Ya siap, nanti kita dari pemerintah ada Pak Asisten juga, Ya. nanti akan kita Dari provinsi lagi Pak nih. ya ada juga dari provinsi, nanti akan kita diskusikan
untuk hal terbaik sehingga karya-karya anak-anak bisa kita bukan ya. Nanti kita sampaikan kepada Pak Bupati untuk mendapat. Oke. Tindak lanjut dari sekolah terkait dengan kunjungan ini, yang pertama literasi budaya yang ada di sekolah ini kami tingkatkan. Yang kedua literasi kognitif dalam hal kemampuan peserta didik, pengetahuan anak, sikap anak, dan keterampilan anak melalui kegiatan intrakurikuler yang terjadi di kelas akan kami tingkatkan. Dengan demikian karya daripada peserta didik kami pampangkan di dalam Mading SMA Negeri Harekekae. Pada akhirnya anak-anak merasa senang bahwa sekolah di SMA Negeri Harekekae kami punya karya dieksposkan.